Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pagi hari ini mudah-mudahan semoga Allah memberikan kekuatan, perlindungan dan kesehatannya sehingga kita bisa belajar seperti biasanya. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan sifat koligatif. Dan sifat koligatif itu diawali dengan sebuah larutan. Larutan itu ada dua, ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit artinya larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan tentunya larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dalam sifat koligatif kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan non-elektrolit adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Jadi di sini kalau dalam sebuah larutan ada dua macam, yaitu pelarut dan zat terlarut. Biasanya yang membedakannya adalah kalau pelarut itu lebih banyak dibandingkan dengan zat terlarut. Intinya kalau zat terlarut itu lebih sedikit. Misalnya contoh larutan gula. Pasti yang sedikit adalah gulanya dibandingkan airnya. Ya. Jadi larutan gula itu terdiri dari pelarutnya air dan zat larutnya adalah gula. Begitu juga misalnya contoh larutan garam. Maka garam yang sedikit itu adalah zat larut, air yang banyak adalah pelarutnya. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan pelajari dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan materi-materi yang akan kita sampaikan, yaitu materi-materi di kelas 12 ini. Yang pertama adalah konsentrasi larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis, dan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, perbedaan kaitan larutan elektrolit adalah banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Baik, untuk yang pertama adalah kita bahas kaitannya dengan konsentrasi larutan. Nah, di dalam konsentrasi larutan itu ada 3, yaitu yang akan kita pelajari: konsentrasi molar, fraksi mol. Apa sih konsentrasi larutan itu? Konsentrasi larutan itu menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Ya, menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Caranya banyak, ya, bisa menggunakan konsentrasi molar, dan fraksi mol. Ini semuanya adalah merujuk kepada sifat-sifat koligatif larutan. Fungsinya dari konsentrasi molar dan fraksi mol boleh Anda ingat-ingat, ya. Yang pertama adalah khusus untuk konsentrasi molalitas adalah untuk titik-titik, yaitu untuk titik didih dan untuk titik beku. Sementara yang keduanya molaritas dan fraksi mol adalah untuk tekanan, yaitu konsentrasi molaritas yaitu tekanan osmosis dan fraksi mol adalah untuk tekanan uap jenuh larutan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsentrasi molar atau molaritas. Konsentrasi molar atau molaritas itu menyatakan jumlah mol zat larut dalam 1 liter larutan. Mol per liter, contoh, jika dalam 500 ml 0,5 liter larutan terdapat 6 gram urea, Mr 60, maka molaritas larutan adalah N per V. 6 per 60, V-nya adalah 0,5 liter, maka hasilnya adalah 0,2. Ya, hasilnya 0,2. Konsentrasi molalitas menyatakan jumlah mol zat larut dalam 1000 gram atau 1 kilo per larut. Contoh, jika dalam 250 gram air terdapat 6 gram urea, MR-nya 60, maka molaritas bisa dicari. Molaritas adalah 6 ya, per 60
per 0,25 kilo. Jadi N per T ya. Sehingga hasilnya bisa didapatkan 0,4 molar. Fraksi mol adalah fraksi mol X zat larut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau N pelarut dengan N total larutan yang terdiri dari terlarut dan pelarut. Untuk menyatakan fraksi mol zat terlarut adalah N zat terlarut dibagi N total. N total itu terdiri dari N terlarut dan N pelarut. Untuk menyatakan fraksi mol pelarut, maka N pelarut per N total. N total itu terdiri N terlarut dan N pelarut. Kalau seandainya ini dijumlahkan, X zat larut dengan X pelarut, maka akan dihasilkan angka 1. Sehingga kalau seandainya kita mencari X zat larut, maka 1 dikurangi X pelarut. Kalau kita mencari X pelarut, maka 1 dikurangi X zat larut. Misalnya contoh, sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol air, maka X zat larutnya adalah mol urea dibagi mol total. Mol ureanya adalah 2, mol airnya adalah 8. Sehingga jumlahnya adalah 2 bagi 10, 0,2. X pelarut air adalah mol airnya 8, mol totalnya 2 tambah 8 menjadi 0,8 mol. Nah, itu mungkin anak-anakku sekalian untuk konsentrasi larutan, karena ini merupakan penting bagi siswa untuk menghitung sifat koligatif larutan untuk titik didih, titik beku, tekanan uap jenuh, dan tekanan osmosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.